Halo, selamat pagi pemirsa. Senang sekali saya bisa menjumpai Anda lagi tentunya di program yang terus mengajak Anda untuk hidup sehat, apalagi kalau bukan di Healthy Life. Tapi kalau kita ngomong tentang kesehatan, kesehatan itu tentu bukan saja tentang jasmani terus ya. Bisa juga berhubungan dengan mungkin cara berpikir atau sesuatu yang berhubungan dengan ranah politik lagi, ranah psikologis. Nah, gara-gara tadi pasti ada ini ya, sekarang politiknya sering dibicarain di mana-mana soalnya. Tapi pagi ini pastinya saya juga di sini udah ada Chef Yudi, terus ada Chef Adit. Kita akan menyegarkan pemirsa tentunya dengan makanan ya. Penting banget nih soalnya sarapan. Kita akan ngobrolin apa nih makanannya untuk pagi ini? Untuk pagi ini kita membuat sosis wortel. Sosis wortel. Jadi wortel tomato. Gitu. Oh, itu sosis. nanti. Oh gitu. Sosis wortel yaitu wortel tomato. Oke, ya baiklah. Nah, Gimana caranya? Bahannya ada kembang kol, buncis, juga wortelnya. Sini ada onion yang udah dicop halus ya. Ini ada kentang nanti kita goreng. Ini sosis. Ya. Ini tepung terigu untuk mengentalkan saus tadi. Nantinya. Ini oregano untuk aroma. Ya. Nah ini dia saus tomat sama jus wortel itu buat sausnya. Oh, jadi jusnya itu yang tadi dibilang wortel itu maksudnya adalah ini ada saus tomat, wortel dan tomato. Oh ya, wortel dan tomato, dan ini jus wortelnya. Waduh. Oke, kalau gitu gimana kalau kita langsung mulai aja nih, Dit? Boleh, ya. Boleh. Ngomong-ngomong, Dit, kamu kan masih muda gitu. Iya. Kenapa sih tertarik untuk jadi seorang chef? Kalau Chef Yudi sih aku udah tahu. Chef Yudi nih pemirsa, ini luar biasa. Dia sudah bertahun-tahun lamanya menjadi seorang chef. Udah berapa lama nih kira-kira Chef Yudi? 20 tahun lebih lah. 20 tahun lebih ya. Iya. Apa sih Chef Yudi asiknya menjadi seorang chef? Kasih tahu sama kita deh. Kita enak bisa masak pokoknya. Oh, bisa masak ya. Iya. Enakan mana? Joy-nya pasti berbeda ya antara kita yang masak sama antara kita yang makan. Mungkin kali gitu kali ya. Sebenarnya kalau kita lihat yang makan sama yang masak, itu lebih enak yang masak. Nah. Banyak variasi kita. Oh Mau bikin gitu. apa. Waduh. Kalau makan cuma sebentar, hilang. Iya sih, benar juga ya. Iya. Lagi pula sepertinya kalau orang yang bisa masak pasti banyak yang sayang gitu Oh, kan. iya. Karena pasti kalau misalnya, oh ada Chef Yudi, ada yang jago masak. Asik nih kalau ada yang jago masak, diajak pergi kemana-mana pasti banyak makanan. Sekarang kita mulai dulu deh, kita mulai dari goreng kentang dulu ya. Iya, boleh. Kita akan goreng kentang dulu nih pemirsa ya. Tapi aku mau ngasih tahu sedikit, boleh ya Dit ya? Boleh. Aku pengen cerita juga sama pemirsa bahwa kalau misalnya tomat gitu. Tomat itu berasal mungkin awalnya dulu tuh dari Peru nih pemirsa. Dan kenapa namanya tomat? Kenapa tomat itu begitu banyak digemari? Karena selain banyak mengandung vitamin, tomat ini juga tentunya pastinya gampang ditemui. Bukankah begitu? Chef Adit? Betul, di pasar. Betul sekali. Dan selain itu juga ya, kalau ada. misalnya di Prancis, tomat itu dinamakan adalah pomme d'amour. Nah, pomme itu kan artinya apel. Amour itu kamu tahu artinya apa? Amour. Amour. Iya, amour. Amour itu artinya cinta. Amor. Nah, amor. Nah, Iya. oke, amor. Jadi pomme d'amour ini adalah apel cinta ceritanya. Kenapa dibilang apel cinta? Karena banyak mengandung likopen dan juga katanya sih ini bagus sekali untuk tingkat kesuburan dan lain sebagainya. Untuk yang itu untuk pagi-pagi kayaknya terlalu dini saya menjelaskannya kepada pemirsa ya. Jadi itu mungkin pemirsa bisa tahu sendiri lah artinya kira-kira seperti apa. Nah, yang saya pengen tanyain juga nih, Bung, ada Chef Yudi, ada Adit. Caranya gimana sih cara milih sosis? Aku tuh suka bingung ya. Karena kalau aku lihat sosis itu kan suka ada kayak plastiknya. Plastiknya, ya betul. Ada yang memang benar Ada yang bisa plastik, dimakan, ada yang bisa juga dimakan. plastik. Oke, Plastik. ya ini saya kasih tahu, saya mungkin sharing sedikit pengalaman sama pemirsa ya, karena waktu itu Adit, aku waktu beli itu aku sempat bingung, zaman dulu waktu saya masih kecil gitu deh ya. Oh pernah kecil ya? Oh pernah dong, semua pasti pernah kecil pastinya ya. Nah sebenarnya plastiknya itu harusnya dibuang atau enggak sih? Kalau yang nggak bisa dimakan, kalau bisa dibuang gitu. Kalau yang nggak bisa dimakan, kalau yang kayak begini yang bisa dimakan itu sebaiknya dikupas atau gimana? Boleh dikupas, enggak juga nggak apa-apa. Oh sebenarnya plastiknya. Tapi kalau dikupas. untuk direbus, ini nggak usah dikupas. Oh gitu, ya. Ada satu hal yang saya perhatikan ya, kenapa laki-laki selalu suka banget dengan sosis ya Chef ya? Ya sepertinya sosis ini adalah salah satu makanan yang paling banyak diminati gitu oleh laki-laki. Tapi perempuan juga suka sih pastinya, karena emang rasanya enak. Pastinya. Nah, ternyata memasak sosis itu memang sangat gampang. Ini bisa dibilang tinggal Ditumis. Ditumis ya. Berarti minyaknya juga sedikit aja. Ini pakai butter. Ini pakai butter. Iya, pakai butter. Oke. Butternya ada spesial khusus Kalau mungkin bisa gimana? sih butter yang putih. Oh, kalau bisa butter yang putih. lebih harum gitu. Yang gitu. low fat itu kita oke. Rendah lemak. rendah lemaknya. Oh, itu kah sebutannya untuk butter rendah lemak, butter yang putih?
Ya. Iya ya. Oh. Itu oke. macam-macam, ada yang rasa asin, ada yang enggak. Oh, nah pemirsa dengerin tuh macam-macam. Ada yang rasa asin, ada yang enggak. Ini sarapan tuh juga penting sekali pemirsa. Kenapa? Karena setelah kita tidur gitu ya selama 8 jam, pastikan ketika kita bangun perut kita ini terasa lapar pastikan. Pasti, ya. Nah, untuk memulai hari kita, pagi-pagi kita biar cerah gitu pemirsa ya, kita harus penting nih untuk bersarapan. Karena bisa dibilang mungkin ini adalah bahan bakar untuk energi kita. Dan juga biasanya orang kalau nggak sarapan pemirsa, ini pengalaman saya sendiri juga ya, banyak banget pengalamannya. Kadang-kadang kalau nggak sarapan nih agak susah untuk mengingat memori gitu pemirsa. Jadi daripada nanti kita ribet gitu kalau misalnya kita ntar mau kerja atau mungkin kita mau pergi kemana, usahakan jangan sampai meninggalkan sarapan, karena sarapan ini memang penting sekali untuk metabolisme badan kita. Dan kalau bisa sarapan itu setelah bangun gitu. Maksudnya ya kalau sarapan pas masih tidur itu ngelindur namanya kayaknya Dit ya. Maksudnya sesegera mungkin setelah bangun tidur gitu. Oh iya. Harus sikat Secepatnya. gigi dulu? Iya pastinya. Pastinya ya. Tapi aku pernah dengar juga nih bisa bahwa kadang-kadang nggak sikat gigi langsung makan itu sebenarnya nggak apa-apa loh. Bukan karena apa-apa, karena ada zat tertentu di dalam mulut kita gitu yang mungkin berfungsi juga untuk sebagai vitamin atau apalah gitu. Ini ada yang bisa aku bantu? Hah? Tidak bisa. Iya. Saya mungkin bisa ini bisa buat ini kipas sate atau bagaimana nih chef maksudnya? Agak seram pisaunya ya. Buat kipas-kipas aja. Oh jangan ya, jangan. Nanti terjadi hal yang tidak diinginkan di rumah Anda ya. Apakah pisaunya kita harus seperti ini chef? Enggak juga ya? Enggak juga. Oke, baiklah. Mungkin kalau pisau Anda di rumah yang kecil aja juga sebenarnya nggak apa-apa ya chef ya. Nanti setelah ini kita beri bumbu sedikit. Caranya? Kita kasih lada hitam, pepper. Black Biar pepper, kita semangat makannya, biar nambah lagi kita makan. Iya. Aduh, Mirsa harus lihat, aku tuh nggak tahu kenapa ya, Adit, tapi aku tuh suka banget loh sama model makanan seperti ini. Kayaknya tuh seger, simple gitu ya. Chef Yudi ini termasuk orang yang simple berarti. Terlihat dari cara masaknya, masakan yang simple. Bukankah begitu Chef Yudi? Iya, betul. Oh benar, ternyata seorang chef bisa ditebak dari cara dia memasak ya. Kalau masakannya rumit, bumbunya jelimet ya, mungkin orangnya juga jelimet. Enggak, kita nggak akan sudah matang ya. Iya. Dit, kalau boleh tahu kenapa sih kamu kan masih muda, Dit. Kenapa sih tertarik banget sama dunia masak-memasak? Karena saya berpikir industri makanan nggak akan pernah surut ya, selama orang masih butuh makan. Oh iya sih pastinya. Siapa sih yang nggak butuh makanan? Apa makanan kesukaan Adi sendiri? Maksudnya pertama kali minatnya kemana tuh? Makanan Indonesia kek? Pastinya Indonesia. Indonesia ya. Oh baiklah kalau begitu. Wah ini udah lumayan hampir jadi. Ya. Enak sekali. Tinggal nunggu kentangnya. Ya tinggal nunggu kentangnya pastinya. Mungkin ada yang mau ditambahin lagi? Ini kita tinggal kita tata sosisnya. Oh baiklah. Sepertinya enak sekali pemirsa. Sosisnya sudah jadi. Nanti masih ada sausnya ya? Iya kita buat sausnya dari wortel tadi. Nah sekarang rahasia di setiap masakan terdapat pada sausnya. Nah pemirsa jangan kemana-mana. Kita akan kembali setelah yang satu ini. Dimana lagi kalau bukan di Healthy Life. Selamat pagi, ayo bangun ya karena di sini Chef Yudi, ayo boleh silakan kita lanjutkan masak-masaknya nih pemirsa. Apanya nih? Apanya? Nanti setelah matang ini kita beri garam sedikit ya. Oke, kita beri garam sedikit. Mungkin saya ulang boleh nih ya Chef ya. Jadi kita lagi ngajarin pemirsa semua nih untuk gimana caranya bikin sarapan yang asik, yaitu namanya adalah sosis wortel. Ya, sosis wortel, yaitu sosis wortel dan tomat ya. Nah, selain itu, aku juga pernah dengar nih Chef Yudi bahwa wortel itu emang kandungan khasiatnya banyak banget. Katanya untuk orang yang amandel nih bagus banget untuk wortel. Bagus. Iya ya, kamu udah pernah amandel belum? Oh, belum pernah. Belum ya, udah. Jangan sampai ya. Juga Rama, kalau bisa kita buat tadi wortelnya itu yang di sayurnya kita itu dibentuk gitu. Jadi anak-anak juga suka makannya. Iya benar. Untuk digarnish gitu kayak macam kelinci, burung, apanya gitu. Iya sih. Nah kalau misalnya tapi kan nggak semua orang bisa ngebentuk kayak gitu. Cara yang paling gampang untuk ngebentuk tuh bentuk apa kira-kira nih Chef? Yang paling gampang ya bentuk kelinci, ikan, bintang. Itu paling mudah sekali. Paling mudah ya. Nah sekarang kita masuk ke sausnya. Iya, sausnya kira-kira gimana nih Adi?
Ngomong-ngomong tentang saus itu kayaknya setiap makanan rahasianya ada di sausnya ya. Betul. Dan wortel, karena wortel itu adalah juga wortel dan juga tomato ya. Konon kabarnya begitu menurut Chef Adit. Jadi wortel itu juga ada bagusnya nih. Wortel itu mengandung pektin dan pektin itu baik untuk menurunkan kolesterol ya pemirsa ya. Ya, kita ini bawang bombay terlebih dahulu. Oke, masukkan sedikit bawang bombay. Bawang putih. Bawang putih. Apa sih sebenarnya sensasi rasa dari yang dihasilkan antara bawang bombay dan juga bawang putih? Kalau misalnya bawang bombay aja emang nggak cukup kalau misalnya apa harus pakai bawang putih? Bawang putih lebih baunya lebih Oh gitu. strong, Wow. Oke. Ya, kita pakai kunci masukkan juga jus nih. tomatnya. Ya, jus tomat. Oh, jus wortel. Dan biasanya kan kalau nggak gitu suka bau tengik ya. Anak juga nggak mau gitu kan. Iya, betul. Tuh. Jadi kalau ini lebih bagus lah. Lebih bagus ya. Jus tomatnya. Aman juga kan buat menurunkan kolesterol juga. Iya, betul. Jadi untuk semua usia lah gitu. Oh benar. Kalau misalnya sarapan emang paling enak kayak gitu ya. Kira-kira makanan yang bisa dimakan untuk semua usia begitu. Jadi mau anak-anak, mau ada eyangnya mungkin di rumah, mau Anda sendiri dibawa ke kantor juga kayaknya dimasukin dalam di dalam tempat makanan juga praktis nih ya. Praktis dan ini juga sosisnya kan memilih yang lopet. Iya. Jadi lebih aman lah buat 50 ke atas. Oke. Kamu belum 50 ke atas ya? Belum. Kalau menurut aku ya, umur tuh sebenarnya nggak masalah. Umur itu adalah pengalaman. Oh, ya kan? Yang penting apanya? Ya, yang penting pelajarannya dan bisa ditangkap. Aduh. Oh ya, ada yang bilang juga. Ya, silakan Chef. Ada yang bilang juga bahwa buah tomat itu semakin merah, semakin banyak khasiatnya. Iya, makin banyak kandungannya lebih banyak vitaminnya dia. Oh gitu ya? Iya. Tuh kan, Chef tuh tahu rahasia-rahasia tentang vitamin gitu. Kasih tahu dong sama kita, Chef. Biar kita semua pagi-pagi ini makin pintar nih di Healthy Life, Chef. Garam. Ya, garam. Kalau nggak pakai garam tuh boleh nggak sih? Bisa. Bisa ya, sesuai selera aja ya.